Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah subuh ini kita kembali mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk rukuk dan sujud di hadapannya, salat subuh berjemaah, dan kita mendapatkan taufik lagi untuk duduk di majelis taklim yang Nabi nyatakan wajib. Talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Mengapa demikian hadirin? Karena orang yang ibadah tanpa ilmu banyak salah ketimbang benarnya. Lanjut lagi, hal yaqbalullahul a'mala illa bil ilmi. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah seseorang tanpa didasari ilmu. Tambah lagi, orang-orang yang belajar, orang-orang yang ibadah tanpa ilmu, yang dia dapat hanya lelah letih saja. Kalau dia puasa hanya illal atsu wal ju', kecuali hanya haus dan lapar saja. Kalau rajin salat tapi tak didasari ilmu, kam mim musallin laisa lahu min salatihi illa saharu. Berapa banyak orang salat 20 rakaat, 50 rakaat, 100 rakaat, tak dapat apa-apa dari salatnya kecuali lelah letih saja, capek saja, tidak dapat pahala. Begitu juga baca Quran, tidak ada ilmunya. Berapa banyak orang baca Quran bukankan dapat pahala, justru Al-Quran mengutuk si pembaca. Untuk itulah hadirin, kita wajib belajar ilmu agama dari segi iman, tauhid, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak dan adab. 5 ini penting. Kalau kita ingin mewujudkan dalam kehidupan kita, udkhulu fisil mikafah, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Hadirin, minggu yang lalu kita masih membahas tentang hukum waris, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, alimul faraidah, pelajarilah hukum waris, kama ta'allamunal qur'ana, sebagaimana kalian belajar Al-Qur'an, ya. Kita belajar Al-Qur'an, diperintahkan juga belajar hukum waris. Ya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW menyatakan di dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, al-ilmu salasatun, ilmu itu dibagi 3. Ya. Nabi menyatakan al-ilmu salasatun, ilmu itu dibagi 3. Wa ma siwa zalik fahuwa fadlun. Selain 3 ilmu itu, ilmu-ilmu yang lainnya merupakan tambahan keutamaan, fadilah. Tetapi ilmu itu dibagi 3. Yang pertama kata Nabi, ayatum muhkamatun, ayat-ayat yang jelas ketentuannya. Yang kedua, sunnatun qaimatun, sunnah-sunnah Nabi yang ditegakkan dan diamalkan. Yang ketiga, faridatun adilatun,
ilmu faraid, hukum waris yang ditegakkan dengan seadil-adil. Jadi ilmu itu hanya 3 ini saja. Selain 3 ini, fahuwa fadlun, itu adalah ilmu tambahan atau ilmu sekunder, bukan ilmu primer. Apa saja kata Nabi? Yang pertama, al-ilmu salasatun, ilmu itu dibagi 3 saja. Wa ma siwa zalik, selain 3 ini, fahuwa fadlun, tambahan, keistimewaan, fadilah, keutamaan, atau yang sifatnya sekunder. Yang 3 itu, pertama ayatum muhkamatun, ayat-ayat yang jelas ketentuannya, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Yang kedua, sunnatun qaimatun, sunnah yang dilaksanakan atau yang ditegakkan. Yang ketiga, faridatun adilatun, hukum faraid yang ditegakkan seadil-adilnya. Jadi ilmu itu hanya 3 saja. Ya. Berarti kita ini sudah mempelajari dari 3 macam ilmu 1 bagian. Lalu hadirahullah, dengan mempelajari ilmu faraid, hukum waris, ya, merupakan solusi dalam konflik keluarga, rebutan harta warisan. Maka Nabi SAW bersabda lagi di dalam riwayat Bukhari Muslim lagi, ta'allamul Quran, pelajarilah oleh kalian Al-Quran. Wa'allimuhun nas, ajarkan pula Al-Quran itu kepada manusia. Ta'allamul faraidah, perintah yang kedua setelah pelajari Al-Quran, pelajari ilmu faraid, hukum waris. Wa'allimuhun nas, ajarkan kepada manusia. Fa inni amru'un maqbudun, sebab saya sebentar lagi akan wafat, kata Nabi. Wa innal ilma sayuqbadu, dan sebentar lagi ilmu akan diangkat. Dengan cara apa? Wafatnya para alim ulama. Dalam bulan ini, tahun ini, berapa ulama-ulama sepuh yang kompeten dalam ilmunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazharul fitanu, fitnah akan nampak, hatta yakhtaliful isnan fil faridah, sehingga 2 orang berselisih, ribut, konflik tentang harta warisan, la yajidan mayyaqdi biha, mereka berdua yang selisih itu tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Kenapa? Alim ulama lama-lama dipanggil oleh Allah. Inilah cara Allah mengangkat ilmu dari dunia ini. Lanjut lagi hadirin Allah. Apa kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, ta'allamul faraidah wa'allimuha, belajarlah ilmu waris dan ajarkan ilmu waris itu kepada manusia. Fa innahu tudikul ilma, dan ilmu akan diangkat, wa huwa yunsa, dan ilmu waris akan dilupakan. Untuk itulah hadirin, Abu Musa al-Ansari, sahabat Nabi, mengatakan, ini luar biasa, Abu Musa al-Ash'ari ya radhiyallahu ta'ala mengatakan, siapa yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi tidak belajar hukum waris, sama seperti pakai mantel tapi tidak ada tudung kepalanya. Ya, ini kata-kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, ya, siapa yang belajar Al-Quran tetapi tidak belajar hukum waris,
seperti memakai mantel tapi tidak ada tudung kepalanya. Kalau hujan badannya nggak basah tapi kepalanya basah. Lama-lama kepala basah akan meresap juga ke dalam badan. Dan juga Nabi SAW menyatakan bahwa hukum waris itu, mempelajari ilmu hukum waris itu seperti belajar separuh daripada ilmu. Oh, ini yang dinyatakan. Wa'allimuha ta'allamul faraida. Pelajarilah ilmu waris, ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkan ilmu waris itu kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena hukum waris itu, ilmu waris separuh ilmu. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Karena hukum waris merupakan separuh ilmu. Dibahas kenapa separuh ilmu? Karena ilmu yang lain, syahadat, puasa, sholat, zakat, haji, zikir, baca Quran, khuruj, sedekah, istighfar, semua itu amalan ketika hidup. Sementara hukum waris adalah amalan setelah kematian. Untuk itulah Nabi menyatakan fa innahu nisful ilmi. Tapi banyak orang abai. Ya. Ahli ibadah hitam jidat banyak sujud, tidak pernah lepas dari tasbih. Hari-hari dia baca Quran. Berjus-jus. Sudah haji 5 kali. Umrah 20 kali. Ketika bicara hukum waris, goyang iman tuan haji. Maka kata guru saya Maulana Aftaf rahmatullah alaih, untuk menegakkan hukum waris, pembagian harta waris, perlu iman lebih tegar daripada karang di lautan dan lebih keras daripada kerasnya besi baja. Kalau tidak akan goyang iman. Untuk itulah kita lihat hukum waris itu mulai dari ayat 11, 12 Quran surah An-Nisa. Tapi sebelumnya pernah saya sampaikan, baca juga ayat 10-nya, ayat 13-nya, 14-nya. Gampang mudahnya. 10, 11, 12, 13, 14. 5 ini coba renungkan nanti. Kita akan lihat apa. Sengaja saya ambil Quran dari sini. Ya. Kalau bicara waris mulai 11, 12. An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ayat 10 sudah mulai ada peringatan. Ayat 13-nya kabar gembira. Ayat 14-nya mengerikan dan menakutkan. Hari-hari baca, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan petaka besar dunia akhirat. Kita lihat ayat 10. An-Nisa ayat 10. Siapa yang makan harta anak yatim ya dengan zalim, maka sesungguhnya di dalam perutnya akan ada bara neraka. Ya. Dan sebentar lagi dia akan dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka sa'ir. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim. Siapa yang yatim? Dia yang tertua, menguasai harta, tahu sertifikat, tahu tanah, kebun, sawah di mana harta bapaknya.
Dia jual, dia makan sendiri, dia kuasai sendiri rumah, isi rumah, mobil, motor, semua. Adik-adik yang masih kecil, yatim terzalimi, dia di perutnya akan ada bara neraka. Tidak cukup itu. Wasayaslawna sa'ira, dia akan dicampakkan ke neraka, bukan neraka jahanam, bukan neraka saqar, bukan neraka laza, bukan neraka hutama, bukan neraka jahim, bukan neraka wel, tapi neraka sa'ir, api yang bergolak dan menyala-nyala. Lalu 11-nya yusikumullah fi auladikum, 12-nya walakum nisfu ma taraka azwajukum, pembagian setengah, seperti 3/6, 1/8, 2/3. Perintah salat, aqimus shalah, cukup. Selebihnya detail cara salat, cara ruku, cara sujud, berapa rakaat, hadis Nabi menerangkan. Wa atu zakah, keluarkan zakat. Bagaimana pembagian zakat? Nabi menerangkan. Tetapi yang paling detail Allah terangkan langsung di dalam Al-Quran adalah tentang harta, tentang zakat, dan tentang harta warisan, termasuk hutang piutang. Al-Baqarah 282, salah satu ayat yang paling panjang, satu lembar, mengatur tentang muamalah, tentang harta kepada manusia, namun banyak diabaikan oleh manusia. Ya. Lalu masuk ke ayat yang ke-13. Ya. Yang pertama, 10 hati-hati. Jangan kau makan harta ya anak yatim, adik-adikmu yang tidak kau berikan. Ya. Innama ya'kuluna fi butunikum nara, akan ada bara neraka kata Allah dalam perutmu. Wasayaslawna sa'ira, sudah penuh dengan bara neraka, akan dilemparkan spesial namanya nerakanya, bukan neraka jahanam, tetapi neraka sa'ir. Mengingatkan kepada kita supaya terapkanlah ayat 11 12 ini dengan benar dan adil. Ambil hakmu, tapi jangan ambil hak adik-adikmu, hak ayu-ayumu, hak daripada makmu karena bapakmu meninggal. Lanjut lagi kata Allah Ta'ala dalam 11-12 cara pembagiannya. Detil. Yang dapat setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Atau 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Detil lah di ayat 11 dan 12. Lalu ayat yang 13-nya berita gembira. Tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah. Ini batasan meja. Kalau ini meja, ini batasan. Tilka hududullah. Ini adalah batasan, ketetapan, ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, juga dalam pembagian harta warisan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni surga Firdaus. Khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya. Wazadikal fauzul azim, ini adalah kejayaan, keselamatan yang sangat-sangat besar. Lalu yang mengerikan ini nih, mengerikan. Ayat berapanya yang mengerikan? Sudah ada kabar gembira. Ingat kabar mengerikan, menakutkan 14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, kata Allah anak laki-laki dapat 2 bagian, kata Allah anak perempuan dapat 1 bagian. Namun anak laki-laki ngambil semua, anak perempuan tidak dapat atau hanya sekedarnya. Makmu dapat 1/6 kalau si mayit punya anak, namun mak tak dikasih, mak si mayit diambil semua. Istri si mayit, istri si mayit dapat 1/8 kalau mayit punya anak, kata Allah yang Nabi terangkan. Namun emak, yakni istri si mayit tak dapat, diambil oleh semua anak.
berarti dia mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu. Ingat, ini batasannya. Di bawah dia ada jurang. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu nara, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jalan. Batasan sini Pak, batasan Allah. Lepas kalau lompati jatuh ke jurang. Sebab hudud itu batasan. Nah, inilah batasan meja, ketentuan. Atau kalau ada tempat di sana jurang, ini batas di pagar. Lompat kau petaka. Maka disebutkan alangkah indahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mengingkari ketetapan Allah, kata Allah ini dapat sepertiga, kau bilang enggak, aku semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, makmu dapat 1/8, dia katakan enggak dikasih. Cukup makan minum dengan kami saja. Istri semayit dapat 1/8, makmu dapat 1/6, bapakmu dapat 1/6, anak 2 bagian, laki-laki 1 bagian, perempuan tidak dapat dikuasai yang tertua atau beberapa orang saja. Berarti dia sudah mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan sudah melompati batasan Allah. Ini batasannya, dia lompati, jatuh. Lalu yudkhilhu nara, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ngeri lagi, khalidan fiha, selama-lamanya, walau azabum muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang hina. Boleh buka, renungkan berapa tadi? Quran surah An-Nisa ayat 10. Sudah diingatkan 11, 12 pembagian harta warisan. 13 kabar gembira yang bagi bisa menegakkan hukum waris kepada saudara-saudaranya. Surga paling tinggi, surga Firdaus, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir 4 sungai di bawahnya. Ayat 14-nya hati-hati, neraka lagi diingatkan. Ya, dan azab yang menghinakan. Siapa yang tidak kenal ini panduan hidup kita. Satu hadis saja kita tidak berani melanggarnya, apalagi ini sudah bicara Al-Quran 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Lanjut lagi. Syarat taubat itu ada 4, kaum muslimin wal muslimin. Yang menyampaikan ini adalah Ali radhiyallahu taala. Ya. Yang pertama, nadamah, menyesal. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi sampai akhir hayat. Yang ketiga, dulu banyak maksiat lalai, sekarang banyak berbuat amal soleh. 1, 2, 3 digampang, mudah dilaksanakan. Yang keempat paling berat, kalau berkenaan dengan hukukul ibad, hak hamba, hak manusia, hak saudara, berikan, tunaikan atau minta keikhlasannya. Kalau tidak masih tersangkut. Istighfar 1.000.000 kali, 50 kali umroh, 5 kali haji, masih ada sangkut paut. Kita lihat hadis Bukhari Muslim. Jadi saya ini bawa kitab hadis 1, 2, 3. Kata kemawaris 1, Quran 1, 30 juz. Supaya terbelalak, terbuka mata hati manusia ini yang masih menguasai harta warisan, menzalimi adik-adiknya. Kau kaya dunia, tapi kata apa kata Sufyan Tsauri radhiyallahu taala anhu, dia paling miskin di akhirat nanti. Kita lagi akan kita sampaikan. Sudah 5 kali haji, sepetak sawah adiknya belum diberikan, belum, masih ada sangkut paut. Ya, maka kata Nabi SAW di dalam kitab Bukhari Muslim. Ini hadis riwayat, rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Maka nali akhihi, siapa yang punya saudara, indahu mazlamatun mimmalin, dia pernah menzalimi saudaranya segi harta, mengambil hartanya, termasuk tidak membagikan harta warisan, wa irdin, ataupun kemuliaannya, pernah kita fitnah sehingga dia terhina, terkucil. Falyatahallalhu ya al yauma,
qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Cepat-cepat di dunia cari kehalalan. Berikan sawah adikmu, berikan kebun adikmu, ambil jatahmu, hakmu. Jangan ambil, jangan kuasai hak adik-adikmu dan ayu-ayumu, terutama yang perempuan. Sebelum datang suatu hari, alla yakuna dinarun wala dirhamun, tidak ada manfaat dan tidak ada bawa dinar dan dirham, hanya 3 lembar kain kapan saja dengan amal, maka amal akan dibayar. Misalnya setengah rantai saja, tidak setengah hektar, belum terbayar, maka dosa adik-adiknya akan dipindahkan kepada dirinya. Ini ada di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Lihat jelas ayat. Habis pahala ibadah yang sudah 50 kali umroh. Terlebih lagi hadis Bukhari, 1 jengkal kau ambil, hanya 1 jengkal. Petakannya sampai 7 lapis bumi nanti akan diletakkan di atas kepalanya yang makan harta warisan. Jangan main-main. Untuk itu kata Sufyan Tsauri, illa kita Allah Ta'ala bisab'ina zamban fima bainaka wa bainallah ahwanu alaika min an talqahu bizambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan Tsauri, ulama besar rahmatullah, kau bawa dosa 70 dosa besar, tapi dosa kepada Allah itu lebih ringan 70 dosa besar itu ketimbang kau bawa 1 dosa, tapi dosa kepada manusia, dosa kepada adikmu, kepada ayukmu, 1 dosa harta warisan masih lebih ringan, kata Sufyan Tsauri. Kau bawa dosa 70 dosa besar, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah jumatan, dan seterusnya, 70 dosa besar menghadap Allah. Itu masih lebih ringan ketimbang kau bawa 1 dosa, tapi dosa kepada manusia. Terlebih lagi takutnya ini, aksaru ma yunzau minal qalbi al-iman zulmul ibad. Paling banyak tercabutnya iman saat mati, yang harusnya dapat husnul khotimah, na'udzubillah, akhirnya dapat su'ul khotimah karena menzalimi hamba, menzalimi manusia, menzalimi adik-adiknya, ngambil harta. Apa artinya 50 kali umroh, 5 kali haji? Kalau mati, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mati tidak beriman. Sumbernya sengaja saya bawa supaya bukan karang-karangan, bukan katanya. Mau apa lagi? Nah, inilah kitab koneng itu kata orang, sumber asli. Lalu kita lihat yang gondrong. Tadi yang koneng-koneng, Quran hadis sudah kita sampaikan. Kita lihat ini sudah bisa dibaca ya, cara hitungannya sudah jelas yang dapat. Kita lihat lembaran terakhir yang bawa buku, halaman 21. Lembaran terakhir sebentar lagi kita akan hitung-hitung. Halaman 21. Ya, yang bawa buku halaman 21. Kita lihat. Nomor 2. Masalah harta warisan, masalah harta pusaka di mana-mana merupakan masalah yang peka dan sensitif. Peka dan sensitif dibicarakan, sudah mulai. Padahal ini dikuburkan hari ini, nanti mulai malam sudah harus dibicarakan. Minimal ada niatan dulu untuk membagikan harta warisan. Mulailah orang-orang bodoh celoteh, bapak baru mati sudah mau bagi harta. Tuan guru, pak cikgu, puan-puan, tuan-tuan, justru kita bicarakan malam ini karena tadi malam tadi siang sudah dimakamkan, supaya dia selamat dari gadanya mungkar nakir. Kena anak-anaknya, ahli warisnya sudah siap dengan lapang dada terbuka untuk membagi secara syariat. Memulai niat dulu. Dah malam ini kan ayah sudah meninggal, harta ayah banyak, tanah, kebun, sawah dan sebagainya. Bagaimana nih? Ya sudah,
Kita semua yang berhak sebagai ahli warisnya menerima sesuai syariat agama, mengalir pahala, melapang kubur ke ayah ibu kita. Seperti itu. Yang dahulunya kewajiban mereka, kita duduk di sini pun melepaskan kewajiban mereka mengajarkan kita ilmu hukum faraid. Karena itu, hendaknya orang-orang yang bersangkutan itu ditekan untuk melaksanakan dengan segera. Di situ tulisan. Ya, jangan sekali-kali memperlambat pembagian ini. Kan ditekan, jangan, bukan jangan lagi ini. Jangan sekali-kali memperlambat pembagian ini. Seyogianya dilaksanakan tidak lama setelah soal-soal yang menjadi tanggungan mayit diselesaikan. Hal ehwal, kain kapan, pemakaman, mandi, upah semua tentang untuk makam selesai, wasiat, hutang piutang, ya. Setelah itu segera dilaksanakan pembagiannya, tidak usah berlarut-larut lama. Tapi kenyataan di masyarakat sampai beranak, bercucu, bercicit. Bapak ini mati, belum dibagikan ke anak-anaknya. Anaknya menikah, lalu bercucu, belum dibagikan. Cucu pun menikah, akhirnya punya anak, cicit semayit, tidak dibagikan. Oh, kami kan sudah punya rumah masing-masing, punya mobil masing-masing, punya ini masing-masing. Ingat, harta yang ditinggalkan oleh ayahmu itu bukan harta ayahmu lagi. Harta siapa? Hartanya Allah Ta'ala. Kembali ke pemilik hakiki. Allah dahulu dipinjamkan sementara kepada ayah kita selagi hidup. Ruh berpisah dengan jasad, kepemilikan harta kembali ke pemilik hakiki, pemilik aslinya Allah Ta'ala. Sehingga Allah yang menetapkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3, atau 2 bagian atau 1 bagian. Untuk itulah katanya jangan berlarut-larut lama. Oh, kami nggak ribut kok, tenang-tenang. Iya. Kata ulama apa? Seperti api di dalam sekam, tenang di luarnya. Kalau ada asap-asap kecil saja, pas dibuka bawah sekamnya bara. Tidak saling bunuh-membunuh, minimal akan bermusuhan. Maka renungkanlah yang menguasai harta warisan, bara neraka di perutmu nanti, habis amal ibadahmu. Kenapa? Ketika kita dahulu tidak sholat, tidak pernah sholat, pensiun baru dia sholat, tidak pernah puasa, setelah pensiun baru puasa, tidak pernah jumatan, setelah pensiun jumatan. Si tua ini setelah pensiun menangis, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, langsung menjawab, labbaik ya abdi, ghafartu laka fala ubali. Siap hadir wahai hambaku yang sudah pensiun baru taubat, saya sudah kuampuni dosa-dosamu, saya tidak peduli. Yang masa muda hingga pensiun tidak sholat, dari muda sampai pensiun tidak puasa, dari muda hingga pensiun tidak jumatan, sudah kuampuni. Kena dosa kepada siapa? Sang Khalik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Tapi ketika dosa kepada manusia, astagfirullahaladzim, punya hutang belum bayar, belum lunas, belum dengan istighfar, harus membayarnya dan minta keikhlasannya. Untuk itulah hadirin Allah, kita lanjutkan nomor 3. Menurut pengalaman yang banyak terjadi, terlalu lama menunggu pelaksanaan penyelesaian pembagian harta warisan dapat merugikan. Menurut pengalaman yang banyak terjadi, terlalu lama menunda pelaksanaan penyelesaian pembagian harta warisan dapat merugikan. Baik bagi yang bersangkutan, yakni ahli waris, ya, bermusuhan minimal, pecah, putus silaturahmi. Maupun bagi si mayit, si mayit digada, kenapa kau tidak ajarkan kepada anakmu hukum waris? Kenapa kau condong kepada yang bungsu kasih-kasih, atau yang tua kau kasih-kasih, yang lain kau abaikan? Kau tidak adil berlaku orang tua. Ketika hidup tertua, motor tertua, mobil tertua, semua rumah tertua, yang lain cari sini. Digada juga Bapak bagi si mati. Tambah lagi yang tua tidak taat, kena dimanja, buat maksiat,
Man taraka waladahu jahilan kullu amalin alaihi. Setiap dosa yang dilakukan oleh anak yang tidak dididik di agama, tidak diberi ilmu waris, maka dosa pun ditanggung oleh kedua orang tuanya. Dan baik dalam harta itu sendiri. Ini renungan yang terakhir sebelum khatimah. Bacalah, renungkan. Untuk itulah hadirin kita sudah akan tulis menulis. InsyaAllah ini pertemuan terakhir dalam hukum waris. Untuk itulah agak ngejos sedikit ini, supaya terbelalak mata mereka yang gemar menganggap sepele, seolah-olah sudah ahli surga dengan dia ibadah haji 5 kali, umrah 20 kali. Dia sepelekan hukukul ibad, hak hamba. Ini sudah diterangkan sepanjang lebar, masih tertutup lagi. Ya terserahlah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kita tugasnya nyampaikan saja. Apa kata Nabi? Wa ma alaina, surah Yasin ya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan yang jelas dan nyata berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita lihat contoh. Ini akan praktek langsung. Bapak-bapak boleh tengok ya. Praktek langsung. Seandainya Badu, ada namanya Badu di sini? Ada. Takut tersinggung. Kok saya udah mati? Kita mau contohkan Pak Badu mati. Ada namanya Badu? Nggak ada. Kalau Budi ada mungkin ya. Budi ada. Ada mungkin ya. Badu sajalah. Kita tulis, kita contohkan. Ada yang lebih terang dari ini. Badu mati. Spidolnya pun mau mati juga. Kumaha? Ayat. Kita akan bicara harta, praktek. Ya. Si Badu mati. Langkah pertama. Ya, langkah pertama boleh diisi? Kalau ada isi. Nggak ada. Badu ini mati. Nah, hilang dia. Yang kecil nggak apa-apa. Kalau ada whiteboard yang spidol kecil. Yang langkah pertama kita tentukan siapa ahli warisnya. Ya, ada 3 langkah yang ditempuh. Gampang. Ini dari keterangan kitab ini kita akan simpulkan prakteknya. Ini yang penting. Ya, nanti rujukannya di sini kalau kita bingung. Nah, prakteknya gimana? Ya ini prakteknya yang akan kita tulis di sini. Ya, praktek ketika ada orang meninggal, apa prakteknya? Kita lihat di sini. Ya, ahli warisnya siapa saja? Kelihatan Pak? Nggak kelihatan tapi nggak kenahan. Mak kelihatan. Pertama kita tentukan ahli warisnya dulu. Misal ahli warisnya ayahnya masih hidup, ayah Badu masih hidup. Yang kedua ibunya masih hidup. Yang ketiga istrinya masih hidup, tidak dicerai mati. Lalu yang keempat dia punya anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 1 orang. Ya. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu ahli warisnya. Ya. Badu mati. Hari ini dikuburkan, dimakamkan. Nanti malam setelah selesai orang takziah, ya, pada maghrib atau pada isya, kita sudah akan mulai duduk bersama. Ya. Jadi yang pertama tentukan dulu siapa ahli warisnya. Ternyata ahli waris pertama adalah ayah si Badu masih hidup. Ya. Poten enten mengedok. Ya. Yang permanen juga nggak apa-apa. Ada yang permanen, tidak ada. Harus bukan. Ya. 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 Langkah pertama sudah. Langkah kedua adalah hartanya. Ini apa ini? Nggak apa-apa. Nanti kalian ngehapusnya lah. Yang penting ada tulisan.
Lawi kuning moneh. Ya sudah, kalau tidak ada nanti Kamis depan kita langsung selipkan dalam apa? Kamis depan kita selipkan ini ya. Nanti ada satu materi, nyelip dulu ini sedikit, nyempil, insya Allah ya, bawa buku. Ini sebetulnya praktek daripada hadis, Quran hadis. Prakteknya begini. Si Badu mati, bagaimana tindakan? Apa dulu? Sehingga pulangnya anak-anak ini ya sudah bawa angka. Oh, kata ayahnya ini, anakku mati, saya dapat 1/6. Kata ibu semayit, aku dapat 1/6. Kata istri semayit, aku dapat 1/8. Kata anak laki-laki, aku dapat 2 bagian. Perempuan, angka dulu dia pegang. Bubarlah masing-masing ke Kota Bumi, ke Palembang, ke Kota Agung, ke Kalimantan. Terjuallah mobilnya atau kebunnya, Mak. Pak, kata mantu yang istrinya si mayit, dah terjual kebun kita 200 juta. Oh, kata papanya, aku dapat 1/6 dari 100 juta. Kan enak, sudah pegang angka itu yang sangat penting. Ya, gimana? Lanjutkan sekarang? Lanjut sekarang? Ya, bagus. Kelihatan? Nah, Badu kelihatan? Mati. Lalu yang pertama ditetapkan ahli warisnya dulu. Ahli warisnya yang pertama ya. Nah, tadi sudah dimakamkan, malam nanti kita bicarakan. Yang pertama ahli warisnya si Badu ini, ayahnya Badu masih hidup. Ayahnya masih hidup. Yang kedua ternyata ibunya Badu ini pun masih hidup. Ibunya, ibu si mayit. Yang ketiga istrinya. Nah, istri si Badu hidup dan tidak dicerai. Kalau dicerai tidak dapat. Yang keempat anaknya, kita anggaplah di sini contohnya punya laki-laki 1, anak perempuannya 1 orang juga. Kita yang lain tinggal ngembangkannya. Langkah pertama apa? Siapa ahli waris? Ya. Lalu langkah yang kedua, ini prakteknya dari yang kita pelajari sekian pertemuan. Langkah yang kedua, hartanya. Nah, hartanya apa saja? Tulis. Harta si mati, si mayit atau si mati. Harta si Badu, ya. Harta si Badu ini apa saja? Yang pertama jelas rumah plus isi. Yang kedua mobil. Yang ketiga misalnya motor. Kok motor kayak Jawa aja, motor apa? Ayolah. Motor. Yang keempat, misal kebun lada. Kebun lada 2 hektar. Yang kelima, rekeningnya, uang di rekening berapa nih contohnya? Mudahnya aja 100 juta. Nah, yang keenam, uang di rumah. Sudah untuk beli kain kapan, upah di rumah ini ada sisa 10 juta. Uang di rekening ini 100 ya, uang di rumah ya dipegang istrinya, uang si mayit di rumah ini 10 juta. Sudah paham? Ini pertama sudah kita tulis ahli warisnya siapa saja. Ternyata ada 5 orang. Yang lain kan ada, tapi kan tergeser karena adanya anak kan. Saudara-saudari si Badu ada, ya saudara-saudarinya, tapi digeser karena adanya anak kan, seperti itu. Langkah yang ketiga, ini yang kedua. Langkah yang ketiga mulailah pembagian. Langkah saya tulis di sini ya. Langkah yang ketiga ini mulai pembagian haknya. Dalam kurung bagaimana bahasa kita ini? Titik-titiknya berapa? 1/6, 1/8, 1/8. Ya. Kita lihat ayah si Badu, karena Badu punya anak, maka ayah si Badu ini jelas sudah kita pelajari An-Nisa secara detail 11-12 ya. Maka ayah si Badu dapat 1/6 dari harta Badu. Ya, kenapa? Karena Badu punya anak.
Begitu juga ibu si Badu pun dapat 1/6 juga. Karena Badu punya anak. Lalu istri si Badu ini dapat 1/8. Karena Badu punya anak. Kalau Badu tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Ini dapat 1/8. Anak laki-laki dapat 2 bagian. Anak perempuan, ya. Anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, hadirin, kalau ini mau langsung dijualkan murah ini. Rumah jual besok, kebun, mobil murah. Tentu makan sebulan, 2 bulan, mungkin setengah tahun, mungkin 1 tahun. Menawarkan supaya harganya mahal. Maka nggak jadi masalah. Yang penting ini mereka sudah pegang angka ini. Pulanglah ayahnya tinggal di Kalimantan. Oh, aku punya angka 1/6. Ketetapan dari Allah. Allah ngasih saya dari harta anak saya, darah daging saya 1/6. Begitu juga mak dia. Aku yang melahirkan Badu meninggal. Allah tetapkan punya aku 1/6. Kata istrinya, walaupun suamiku sudah meninggal, saya sebagai istrinya, walaupun aku ada anak yang menanggung saya sebagai kewajiban mereka, tetap Allah kasih dari bagian suami aku dari Allah ada 1/8. Anak laki-laki aku dapat 2 karena tanggung jawabku besar, ya. Maka anak perempuan 1. Kenapa? Semua ini terlantar. Istri si Badu terlantar, ibu si Badu, ayah si Badu, anak perempuan si Badu terlantar. Ini yang tanggung jawab, maka dia dapat 2 bagian. Ya, adiknya si laki-laki ini, anak si Badu ini, perempuan ini dicerai oleh istrinya, terlunta-lunta beserta anaknya. Sebelum dia menikah, ya, si janda dan anak yatim ini yang tanggung jawab nih, abang. Karena bapaknya sudah mati. Untuk dia dapat 2 bagian. Itu maha adilnya Allah. Lalu kita mana yang paham nih? Ahli warisnya siapa saja? Harta-harta pembagian hak. Sudah ketahuan nih? Sudah mulai ada titik terang. Kalau ini ngambilnya mungkin Sabtu, Minggu libur. Ini kebun lada mau dijual murah kalau langsung jual. Mobil, motor, rumah dan seterusnya. Tapi ini yang bisa dibagi langsung. Ya, uang yang ada di rumah. Sisa sudah belanjakan kapan, gali kuburan semua 10 juta. Kita bagi. Uang 10 juta, 1/6 dari 10 juta berapa? Kan yang kita bagi ini dulu. 1.666 ya, 60 kita bulatkan 1.667.000. Ya, begitu? Ya. Begitu juga ibu si Badu. Ini yang sudah mulai bisa dibagi karena uang itu ada di rumah. Tersisa sudah belanjakan kapan semua. Nah, sisanya ada 10 juta kata istri si Badu. Karena istrinya mengerti, ikut pengajian juga, ngerti dia. Pak, katanya dia bilang sama mertua, sama ibunya, sama anaknya, terkumpul ada uang 10 juta yang bisa langsung dibagi malam ini. Ya. Ini pun sama dapat 1.667.000. Yang punya HP nanti kalau cok foto. Istri si Badu ya dapat berapa? 1/8 dari 10 juta? 1.250.000. Nah, caranya kalau ada seper bagikan dulu punya mereka. Ini namanya Zupardin. Yang di bawah ini asobah nunggu. Sisanya baru ke anak. Kita jumlahkan dulu. Ini kan seper semua. Ini kan nggak seper nih. 1/6, 1/6, 1/8. Kita jumlahkan dulu. Ya. Ini 14 ya. 12 tambah 5 berapa? 17 ya. 17 jadi 18. 8 plus 1 12, 13, 14, 15, 5 tambah 1. Jadi dari 10 juta sudah dikasihkan 4.584.000. Betul? 14 simpan 1, 6 kali 3 18 ya. 1 juta. Sisanya coba yang punya kalkulator biar cepat. 10 juta dikurangi 4.584.000. Sisanya ini berapa? 5.400 5.416.000 ya.
bagi 3. Kenapa bagi 3? Kok anaknya kan 2? Ya paham. Kenapa dibagi 3? Kan anaknya hanya 2. Ini kan udah dapat semua. Anak yang 2, anak laki-laki, anak perempuan. Kenapa bagi 3? Karena bagian anak laki-laki 2, bagian anak perempuan 1. Paham? Jadi dibagi 3. Bagi 3 berapa? Berarti ini bagi 3 berarti punya anak perempuan ya. 1.800.000 berapa? Dikitnya berapa duit ini? Oh, 1.805.000. Kalau miliar banyak ini di ujungnya ini. Kalikan 2. Kenapa kali 2? Kan 2 bagian laki-laki. Jadi berapa? 2 juta. Oh iya, 3 juta 610.000. Di antara semua ini yang paling banyak anak laki, tanggung jawabnya besar. Subhanallah, kata mungkin yang megang uang istrinya si Badu. Pak mertua, ini 1.667. Kau punya aku 1.250. Nah, punya kamu 3.610. Punya anak perempuan, masya Allah. Dan pulanglah mereka. Ya. Ternyata karena belum dibagi. Ini rekening bisa sama ngikut ini. Setelah diambil atau kapan besok. Nah, kebun lada. Dijual murah. Ditawarkan mungkin setengah tahun belum, setahun belum. Nah, selama setahun masih ditawarkan belum laku, kan hasil kebun lada. Teleponlah istri yang soleha ini, Pak mertua, kebun lada kita panen dapat 10 kintal, dapat uang 90 juta. Dalam benak ayah mertua, oh aku dapat 1/6, ini dapat 1/6, ini dapat 2 bagian, ini dapat 1/8. Alhamdulillah, kirim. Hasil kebunnya belum dikebagi, tapi hasilnya dulu. Tapi kenyataan mana? Sekobok pun dari hasil beras nggak dikasihkan. Makan itu haram, makanan haram. Fa innal lama iza nabat minal haram yazubu binar. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram tidaklah pantas kecuali menjadi jilatan api neraka. Allah Akbar, ya Allah, ampuni dosaku, nangis. Allah ketawa. Kau menangis, tak terkabul doamu. Kenapa? Pakaianmu haram, di perutmu ada makanan non haram. Kenapa? Beras itu halal, tapi ada hak 1 petak sawah adikmu, ayukmu tidak akan menjadi haram hukum. Gampang kan, enak. Mau berjual motor, mobil mungkin langsung murah nanti, tetapi ketika dijual, katanya. Yang penting apa tadi? Ketika bubar sudah pegang, ini 1/6, 1/8, 2 dan 3. Walaupun yang dibagi baru 10 juta. Atau sepakat mereka udahlah 10 juta nih, hak kita masing sudah tahu sekian, kumpulkan lagi, masukkan ke masjid. Subhanallah. Ini sudah tahu Pak mertua, kau dapat 1.600.000, Mak mertua 1.600.000, aku dapat 1.250.000, nak kau dapat banyak 3 juta, kau dapat 1 juta. Pun kata mereka sudah tahu ketutupannya. 5 ini berkata, udahlah kita kumpulkan lagi, kita masukkan ke masjid Baitur Rahim. Melebar kubur ayah. Ya, yang mungkar nakir mau menggadang tidak jadi. Bara neraka akan diguling-gulingkan, tidak jadi. Kenapa? Karena sedekah orang-orang soleh yang mengerti hukum Allah Ta'ala. Lalu nanti kita mulailah mereka bagikan. Subhanallah. Ini maka pentingnya ya, karena ilmu waris ini separuh ilmu. Kenapa? Separohnya ilmu untuk kehidupan. Hukum waris separuh adalah setelah kematian. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini membuka mata batin. Mata ini lahir kelihatan, mata batin mereka yang masih menguasai harta dimanapun saja. Terlebih lagi suku Lampung. Sadarlah, hukum adat buatan manusia pasti salah dan pasti ada pihak terzalimi. Tapi hukum Al-Quran jangankan salah, keraguan pun tidak ada. La raiba fihi, kalau ingin selamat dunia akhirat. Tapi sudah detil berbusa-busa, berapi-api ini saya menyampaikan, tidak juga. Ya, berarti hatinya sudah membatu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sebelum kematian tiba. Ya, hadirin baiklah, kita buka pertanyaan. Masih ada waktu Pak Ketua? Masih ya, sambil nunggu